Entah kenapa ini motor fotogenik banget kalau difoto. Ya, ini adalah CB150R Streetfire 2021. Mari kita lihat apa aja fitur motor ini. CB150R Streetfire ini pertama dirilis 2012 dan responnya sangat positif ya buat segmennya, mulai dari mas-mas sampai bapak-bapak berjiwa muda. Ada 3 generasi CB150R ini. Jadi CB150R Streetfire tahun 2012 ini produksi lokal pertama. Kemudian ada facelift tahun 2015 yang ada perbaikan di sisi desain lebih agresif. Kemudian lampu udah LED, panel meter udah full digital, dan suspensi belakang udah pakai Prolink. Tahun 2018 disegarkan lagi dengan desain slot lebih baru, disc brake-nya udah wavy, kemudian passing lamp baru, dan ada step aluminium. Nah, sekarang ini adalah tahun 2021. Kita akan bahas lebih lengkap apa aja perubahannya. Jadi terakhir gua punya motor cowok itu udah berapa tahun yang lalu ya. Terakhir tuh GL Pro, Pak. GL Pro 160cc. Selama itu perubahannya tuh udah banyak banget ya. Honda itu punya yang namanya CB ya, maksudnya dari Tiger ada Mega Pro, kemudian ada ini CB ini motor sport naked yang di Indonesia tuh pasarnya gede banget. Kenapa kok gede banget? Kenapa sih orang suka motor seperti ini? Jadi gini ya, CB150R ini dianggap sebagai motor yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang mencintai naked bike dari sisi fungsi, dari sisi desain, dan utilitas. Nih gue kasih tahu, mayoritas penjualan Honda ini emang dari skutik ya. Pasar sport itu kontribusinya cuman 5-6% aja, jadi sebenarnya cukup kecil sebenarnya. Nah, di pasar sport ini masih terbagi-bagi lagi ya. Ada yang full firing, ada yang dual purpose, ada yang family sport. Kontribusi motor sport naked kayak CB150R Streetfire ini mendominasi sampai 80-90%. Jadi paling besar dan paling dominan. Targetnya yang motor baru ini adalah 30.000 unit setahun. Sebenarnya apa sih yang dicari oleh mas-mas dan bapak-bapak yang menggunakan motor sport naked bike ini? Yang pertama jelas bangga dan pede ya. Jadi mereka ini emang suka naik motor dan ngerasa keren pakai motor cowok ya, bukan skutik gitu. Skutik itu nggak laki, asik, walaupun lebih nyaman. Nomor 2, selain tiap hari dipakai ngantor, mereka juga biasanya gabung ke komunitas, sering nongkrong, dan sesekali touring tipis-tipis. Jadi kenapa sih motorsport kategori naked ini laris? Karena secara tampilan keren, ya kan? Secara riding untuk pengendalian itu juga lebih nyaman. Kalau motor yang ada fairingnya itu bongkok banget ini, pinggang Pak, pinggang. Jadi karena secara ridingnya posisinya juga enak, bisa dibuat ngantor, bisa dibuat touring jarak jauh. Jadi otomatis orang yang ngerasa relate ke motor ini juga jadi lebih gede gitu segmennya gitu. Gue nggak terlalu suka motorsport yang ada fairing karena posisi ridingnya nggak enak gitu. Nah, tapi dia tetap masih suka motorsport. Nah, yang versi naked ini yang paling cocok buat dia gitu. Kemudian fitur yang diberikan, desain yang dikasih sama AHM itu juga udah sangat modern, enak dilihat ya. Jadi nggak mau beli, jadi kepengen gitu. Apalagi harganya di bawah atau sama dengan 30 juta. Sementara kalau kita ngomongin trail, CRF aja harganya berapa? 34, 36 gitu. Ini cuman di bawah 30 juta gitu. Ya pantasan dia yang paling gede segmennya. Gimana sih caranya agar lebih nyaman dikendarai gitu. Nah, ini ubahannya ada di handlebarnya, ada peningkatan pada ketinggian dan lebar stangnya. Jadi posisi handlebar ini lebih tegak dan lebih nyaman untuk berkendara harian maupun jarak jauh. Menurut gue sih emang tegak tapi nggak capek. Terus kita ngerasa bisa kontrol banget sama motornya. Handlingnya juga masih asik dan kelihatannya juga keren gitu. Kemarin gue juga bonceng anak gue dan dia cukup nyaman di belakang. Jadi dia bisa ngelihat ke depan dengan jelas. Ya menurut gue sih kita dapat banget yang namanya sensasi big bike dengan tangki yang menurut gue udah apa ini agak over the top ya. Tapi ya mungkin selera ya, gue sih nggak ada masalah, suka-suka aja. Walaupun kadang sempet ini kok agak kegedean gini ya tangkinya ya, maksudnya perut gue ketahan gitu. Orang Indonesia itu lebih suka tampilan ya, lebih suka kelihatan. Jadi mereka tuh suka konsumsi, mereka tuh senang beli motor, senang beli mobil. Tapi karakternya adalah mereka tuh suka pamer gitu. Jadi ini harganya cuman 29 juta sampai 30 juta. Tapi kalau orang lihat itu kayak
mesin cc 250 gitu, padahal cc cuma 150. Nah itu yang dipingin sama orang Indonesia, dan AHM tahu banget. Jadi kenapa temanya adalah motor 150 cc tapi sensasi big bike, supaya yang make, yang lihat itu ngerasa kayak, wah ini motornya gede ya bang. Ini motor berapa cc? Udah cuma 150 cc doang. Kenapa terasa sensasi big bike itu? Nah ini bisa kelihatan dari si tangkinya ini. Kalau kita naik itu emang gede banget. Maksudnya gimana ya, dulu GL Pro gua 160 cc gitu, tapi ya nggak segede ini tangkinya. Jadi kayak begitu kita naik, wah posisi ridingnya tuh, wush, ini kayak tangki lebar banget, tinggi banget, terus memanjang ramping gini. Itu ala-ala big bike gitu, dan ya itu yang bikin orang senang sebenarnya sama si CB 150R Street Fighter ini. Faktor kenyamanan yang gua rasain adalah di tampilan full digital panel meternya ya. Ini informasinya lengkap banget, ada kecepatan, odo, trip A, trip B, jam, indikator BBM, temperatur, takometer, sampai informasi pergantian gigi. Ini gue suka banget karena sangat berdampak pada kenyamanan. Jadi gue tahu berangkat jam berapa, gue tahu sampai jam berapa perkiraan, gue tahu lagi di gigi berapa pas lagi macet. Terus visibilitasnya juga baik, dan gue tuh selalu seneng gitu ngeliat si panel meternya ini. Terus kemudian akhirnya ya Honda ngasih suspensi upside down juga. Yang versi 2018 belum ada, karena ini masih dalam rangka sensasi big bike tadi ya. Karena kalau udah big bike ya pasti udah pakai upside down, dan upside down ini juga berpengaruh terhadap kita pengereman, kemudian juga manuver itu juga kerasa bedanya, lebih kerasa, lebih mantap lah dibandingkan suspensi yang belum. Jadi khusus untuk yang varian SE ini ada warna bond titanium pada bagian stang dan velg. Terus bobot velg depan dan belakang ini dibuat lebih ringan 0,6 kg supaya lebih responsif gitu ya. Mungkin ada yang nanya kenapa sih nggak dikasih assist and slipper clutch? Ya mungkin alasan pertama karena harga kali ya. Tapi Honda bilangnya sih karena engine brake-nya nggak terlalu besar, jadi assist and slipper clutch ini nggak terlalu memberikan efek. Katanya mereka sih drivability dan kenyamanannya bisa hilang gitu. Jadi udah terjawab ya, kira-kira cukup banyak perubahannya. Tapi kita juga bisa ngelihat lagi sebenarnya apa sih yang membuat CB 150R Street Fighter ini sangat menarik. Ini motor dikasih mesin 150 cc, DOHC berbandingin cairan. Kemudian 0 sampai 200 meter itu ditempuh dalam 10,5 detik aja. Jadi ini lincah banget. Gue udah nyobain di jalan nggak rata kayak gini, di jalan alus itu dia lincah banget. Tarikannya juga asik banget, seru. Kemudian kecepatan maksimalnya 125 km per jam, tapi tetap irit, yaitu 40,5 km per liter. Nah itu dia tuh, udah kenceng tapi tetap irit. Oke, sekarang kita masuk ke harga. Ini adalah harga CB 150R Street Fighter. Ada beberapa pilihannya dan masih di 30 jutaan ke bawah. Menurut gua ini sangat kompetitif ya. Terus apakah gua tertarik untuk membeli CB 150R Street Fighter ini? Gua nggak terlalu suka desainnya Honda yang main aman banget gitu. Jadi hitungannya apa ya, kayak lebih mainstream lah. Kalau desain itu kepribadian gua itu ke sebelah. Karena kalau kita ngomongin MT-15, MT-25 itu lebih ngerasa apa ya, lebih ngerasa mewakili kepribadian gua gitu. Kayak desainnya tuh ekstrim, terus kayak lebih rebel, lebih berontak, lebih kelihatan pengen nggak peduli sama orang-orang gitu. Nah kalau ini kayak orang yang lebih main aman, konvensional. Kalau untuk pengguna Honda ini motor udah susah nyari minusnya, karena emang fiturnya udah banyak, harganya juga udah terjangkau banget ya. Maksudnya udah waktunya upgrade dari 2018 ke 2021, waktunya cukup banyak ya, sekarang udah waktunya upgrade. Tapi untuk gua yang suka motor yang lebih kelihatan rebelnya itu gua terlalu cocok sama ya desainnya si CB 150R Street Fighter ini gitu sih. Itu aja sih sebenarnya. Dan gua sehari-hari adalah pengguna skutik karena ya masalah malas dan udah berumur. Dan kalau misalnya kita ngomongin pasar ya, ada banyak faktor yang membuat CB 150R Street Fighter ini susah untuk nggak dipilih ya. Dari merek Honda, harganya, tampilannya, iritnya. Ini motor yang aman untuk pengguna umum, dan motor yang mampu memenuhi kebutuhan segmennya lah.
ya kalau kita ngelihat tampilan yang baru ini ya keren sih, maksudnya kalau di foto juga bagus, dari belakang juga kelihatan gede, ya menyenangkan aja di motor gitu. Kalau misalnya disuruh ngomong minusnya, nggak tahu ya, ini mungkin gua sih lebih concern ke build quality, karena gua ngobrol sama tetangga gua, katanya dia juga sempat pakai CB 150 RC Fire yang model sebelumnya itu ada masalah dengan build quality ya. Semoga aja di yang 2021 ini udah terjawab. Nah, kira-kira gitu ya. Semoga tercerahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Bikin model big bag tapi suara nggak bohong, Pak. Suaranya gini, mesin 150 cc mau diapain?